Nah, ini adalah proses daripada virus kuning tadi ataupun keriting tadi ya. Baik, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, semangat pagi. Ya, kali ini tema yang akan saya bawakan tentang tanaman cabai, terutama pada penyakit ya yang menyebabkan daun keriting dan kuning pada pucuk-pucuk tanaman cabai. Ya, ada 5 penyebab dan bagaimana cara pengendaliannya, mari kita simak berikut ini. Namun sebelum itu, ada yang barangkali belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya membantu dan mengawal produk-produk agro dan produk-produk hama penyakit pada PT Natural Nusantara. Nah, ada 5 penyebab daun tanaman cabai yang menjadi keriting dan kuning. Ya, ada 5. Yang pertama adalah jelas karena kekurangan air. Jadi kalau kekurangan air, tentu saja penyiraman itu dioptimalkan ya, dioptimalkan karena terjadi biasanya pada musim-musim kemarau atau mendekati kemarau, sehingga kesulitan untuk memberikan air. Padahal air ini adalah sumber dari tanaman agar dia tetap tumbuh dan berkembang. Jadi kalau dia kuning itu adalah hal yang wajar karena kekurangan air. Jadi penuhilah kebutuhan air tanaman ya di lahan maupun di polybag ataupun tempat-tempat yang dipakai untuk menanam tanaman cabai. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah karena kadar keasamannya rendah atau pH-nya rendah ya. Bahasa sekarang adalah pH atau keasaman tanahnya itu rendah. Rendah itu artinya di bawah 7 ya, bisa 5, 4, 3 dan sebagainya ya. Di situ dia kalau terlalu asam, maka pupuk yang kita berikan itu tidak masuk kepada tanaman kita ya. Ada pembatas di situ ya. Pupuk yang kita berikan itu tidak sampai kepada tanaman sehingga dia terhenti pada titik di situ. Tidak bisa masuk kepada tanaman melalui akar-akar tanaman ya, karena keasamannya terlalu rendah. Oleh karena itu, yang pertama adalah sebelum kita menanam tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang berbatang lunak lainnya, kami sarankan adalah kontrol dulu keasaman tanahnya atau pH tanahnya ya. Bisa menggunakan alat ataupun bisa menggunakan kira-kira ya, kalau misalnya sebelumnya pernah menanam cabai atau mungkin menanam tanaman melon atau mungkin tanaman yang berbatang lunak lainnya, maka sebelum menanam cabai maka berikanlah dulu kurang lebih sekitar 300 ya, 300 kilo atau 3 kuintal per hektarnya apabila kira-kira kita nggak punya alat pH meter ya. Misalnya kita nggak punya alat pH meter, karena biasanya di alat pH meter itu tertera berapa angkanya dan berapa kebutuhan dolomit ataupun zeolitnya ya. Jadi alat yang bagus ya, harganya juga kadang bagus, itu bisa menunjukkan berapa kadar keasamannya dan tertera di situ ada tabel-tabel kebutuhan dolomitnya ataupun kebutuhan zeolitnya. Jadi kita naikkan ya sesuai dengan kebutuhan tanaman cabai kita. Rata-rata tanaman ini membutuhkan keasaman tanah ataupun pH tanah kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 ya. Ya, mendekati netral, kurang lebih netral seperti itu. Ya, jadi ini perlu kita sadari bersama bahwa kadang-kadang keasaman tanah ini sering dilupakan ya. Jadi kadar keasaman ataupun pH tanah ini cukup penting, sehingga kalau ini terlalu rendah maka tanaman bisa menjadi keriting. Ya, yang ketiga adalah pemakaian pestisida yang terlalu banyak ataupun overdosis pestisida. Jadi kepinginan mengatasi penyakit-penyakit yang sebelumnya pernah ada ataupun hama-hama yang pernah ada, maka penggunaan obatnya kadang diberikan di atas dosisnya atau diberikan terlalu sering ya. Ini bisa dua hal. Yang pertama adalah dosis yang diberikan terlalu banyak atau pemberian penyemprotannya terlalu sering, sehingga menyebabkan tanaman bertahan hidup dengan daun di bagian pucuknya
mengkeriting ya. Itu adalah salah satu pertahanan tanaman pada saat dia overdosis pestisida ataupun kekeringan ataupun pH tanahnya terlalu rendah ya. Kemudian yang keempat adalah karena serangan hama penyakit tanpa virus. Jadi ada hama yang menyebabkan daun ini keriting tetapi tidak membawa virus ya. Ada trip, ada apit, ada tungau ya yang menyerang pada bagian tanaman dan menyebabkan cabenya itu keriting ataupun mengkerut ya. Sebetulnya sederhana saja, kalau ini hama-hama ini tidak ada, tentu saja keriting tadi tidak terjadi. Oleh karena itu bisa kita berikan BVR itu untuk mencegah adanya trip, adanya apit ataupun adanya tungau. Ini karena ada apit ya yang membawa ataupun tungau yang membawa virus, dan ada apit ataupun tungau yang tidak membawa virus ya. Yang kelima, ini adanya vektor ataupun serangga penyebar virus ya. Ada Mesos persicea ya, apis tadi ya, kemudian Bemisia tabasi ataupun lalat putih, atau trip ataupun tungau yang merupakan vektor daripada virus ini ya. Kalau yang tadi tidak membawa virus, kalau yang ini bisa membawa virus. Artinya hamanya sama, tetapi yang satu membawa virus, yang satu tidak membawa virus. Andai kata ya, andai kata hama-hama ini menyerap pada tanaman yang sudah terserang virus, kemudian pindah menyerap kepada tanaman kita yang kita tanam, maka tanaman kita akan terserang virus. Jadi ini adalah menjadi vektornya ya, menjadi penyebarnya. Oleh karena itu mulai dari sejak awal yang bawa virus ataupun yang tidak bawa virus sama-sama berbahayanya. Yang tidak membawa virus akan keriting, yang membawa virus keriting dan kuning ya. Kan ada dua yang di sini ya. Adapun virus ya, virus ini ada dua yang dibawa itu. Virus yang menunjukkan gejala keriting ya, ada CMV, ada CVMV, dan ada TMV ya. Ini yang menunjukkan gejala keriting. Sedang menunjukkan gejala menguning adalah paper yellow leaf coral virus ya, PEP-YLCV. Ini atau mungkin sering disebut oleh teman-teman adalah virus Gemini ya. Kenapa disebut Gemini? Karena ada dua ya, kembar seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini adalah virus Gemini, di mana virus ini membawa warna kuning ya. Ya, sementara yang menyebabkan virus yang menunjukkan gejala keriting, ada virus yang menunjukkan gejala keriting, ada yang menunjukkan gejala kuning. Jadi ada hama tadi adalah hama yang membawa ya virus maupun tidak membawa virus. Sekarang virusnya itu sendiri ada yang keriting dan ada yang keriting dan ada yang menguning. Penyebabnya juga beda. Nah, ini adalah virus Gemini tadi. Gemini itu adalah sebutan saja, di mana ini bentuknya seperti kembar ya, kanan kiri seperti itu ya. Maka disebut virus Gemini. Nah, ini adalah vektornya atau pembawanya. Ini ada tiga, ada trips, tungau, apit, dan Bemisia tabasi ya. Saya ceritakan tentang gejalanya. Yang pertama adalah gejalanya yang serangan trip ini ya, biasanya dia ini trip ini suka pada daun cabai yang masih muda atau pucuk-pucuknya ya. Kemudian daunnya keriting, mengkerut ya, kemudian melengkung ke atas ya. Ini biasanya gejalanya untuk trip seperti itu. Kemudian untuk serangan tungau yang paling menonjol adalah dia melengkungnya ke bawah. Kalau tadi melengkungnya ke atas, ini melengkungnya ke bawah. Umumnya ini disebabkan oleh tungau, karena ini adalah serangan khasnya adalah seperti itu. Kemudian daun cabai yang terserang berwarna kecoklatan ya. Kemudian tungau ini tidak hanya menyerang pada bagian pucuknya ataupun daun saja, tetapi dia juga menyerang pada daun batang muda dan pucuk tanaman, sehingga bunga cabenya sering mengalami kerontokan. Jadi ini cukup berbahaya ya. Trip juga berbahaya, tungau juga lebih berbahaya. Nah, kemudian untuk kutu daun ya, kutu daun ini cukup mudah dikenali dengan adanya banyaknya semut yang ada bergerombol di bagian tanaman ataupun di bagian pucuk tanaman ya. Dan ini biasanya juga daun ataupun batangnya akan mengkerut, keriting ya. Kemudian biasanya kutu atau apis ini akan mengeluarkan embun madu ya, yang disukai oleh semut, sehingga ada embun jelaga dan yang menghambat fotosintesa ya. Daun dan batangnya akan berwarna hitam dan
daunnya keriting, pertumbuhannya menjadi tidak normal. Dan ini suka pada tanaman, sering menyerang pada tanaman kacang panjang. Artinya kalau kita menanam cabai, sebaiknya kita menghindari menanam kacang panjang, atau mungkin barangkali kita batasi ya antara tanaman kacang panjang untuk misalnya di tetangga dan sebagainya, kita batasi, diberi pembatas ya, mungkin tanaman yang lain agar kemungkinan kutu apun apis yang menyerang pada kacang panjang tidak berpindah pada tanaman kita. Yang berikutnya adalah serangan kutu kebul ya. Ini kutu kebul ini memang mungkin serangannya tidak langsung, tetapi dapat menyebabkan gejala keriting, klorosis maupun belang, sehingga serangannya yang parah menyebabkan tanaman kerdil dan kurang produktif atau tidak produktif. Jadi ini memang kutu kebul ini sangat-sangat mengganggu, dan dari keempat hama ini saya merasa bahwa serangan kutu kebul ini yang paling berbahaya karena tidak nampak ataupun nampak tetapi serangannya cukup cepat ya, dan menyebabkan daunnya keriting, klorosis ataupun menguning, bahkan ada yang beberapa belang ya. Ini serangan-serangan daripada kutu kebul. Nah memang keempat-empat ini kalau kita jaga ataupun kita semprot ya, kadang-kadang sering balik lagi dan sering balik lagi ya, artinya kadang-kadang kebal ya. Nah apa yang harus kita lakukan, kita lihat dulu perkembangan daripada hama ini ya, Bemisia tabasi ini. Siklusnya adalah ya sekitar rata-rata ya pada tanaman sehat adalah kurang lebih 24 atau 24,7 hari atau kurang lebih sekitar 25 hari. Sedangkan pada tanaman terinfeksi virus ya itu hanya 21,7 hari atau sekitar 22 hari. Lebih cepat. Artinya apa? Pada tanaman yang sudah terserang penyakit ataupun yang sudah menunjukkan gejala keriting dan kuning ya, sebaiknya mulailah dilakukan pemotongan dan dibuang ya. Jangan dibuang di tempat sembarangan, tapi dikumpulkan, dimasukkan ke dalam tanah jika perlu, atau kalau tidak dibakar ya, diusahakan dibakar karena nanti akan menyebar ke tanaman yang sehat yang lainnya ya. Kemudian jumlah rata-rata telur yang diletakkan itu kurang lebih ya pada daun yang terserang virus sekitar 77 butir, sedangkan pada daun yang sehat hanya sekitar 14 butir. Coba Bapak bayangkan, Ibu Bapak bayangkan ya, petani-petani bayangkan ya, sahabat-sahabat agro bayangkan betapa cepatnya ya Bemisia tabasi ataupun kutu kebul ya dan lain sebagainya yang menyebabkan penyakit pucuk ya yang kuning ataupun keriting ini, dia cepat sekali. Kenapa kok serangan cepat sekali? Ternyata dalam kondisi yang cocok atau tanamannya sudah terinfeksi baik itu kuning maupun keriting, maka dia cepat sekali berkembang biak dan cepat sekali mengeluarkan telurnya lebih banyak daripada tanaman yang sehat. Jadi begitu kita menunjukkan tanaman kita menunjukkan gejala yang kurang sehat dan sudah terserang keriting ataupun sudah ada yang kuning, maka segeralah dipotong, kemudian ya disemprotkan ya dengan POC-NASA maupun hormonik ya secepatnya, kemudian disemprotkan juga BVR untuk membantu supaya serangan kutu-kutu ataupun apis ataupun hama-hama vektor lainnya itu kita bisa cegah dari sejak awal ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah ini adalah tahapan perkembangan kutu kebul ya. Secara umum siklus hidup Bemisia tabasi itu tadi sudah disebutkan 24,7 atau kurang lebih sekitar 25 hari. Kemudian rata-rata nimfa menjadi imago, artinya dari telur hingga menjadi dewasa kurang lebih sekitar 2-3 minggu atau kurang lebih sama sekitar 21-an hari. Sedangkan imago ataupun dewasanya kurang lebih 1 minggu. Jadi hidupnya cukup singkat ya, yang dewasa ini hanya singkat, tapi yang banyak adalah di bagian serangga kecilnya, yang dimana serangga kecilnya tadi cukup mengganggu tanaman daripada serangga dewasanya. Kemudian telur-telur ini biasanya diletakkan di bagian permukaan bawah daun pada daun teratas atau pucuk ya, dan ini serangga betinanya lebih suka pada daun yang sudah terinfeksi virus mosaik kuning sebagai tempat meletakkan telurnya. Jadi hama ini sering milih-milih ya bagian pucuk, bagian bawah daun, dan bagian tanaman yang sudah terinfeksi. Teman-teman sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, periode kritis serangan kutu kebul ini pada cabai usianya 7-42 hari.
Artinya pada masa-masa tersebut ya tanaman cabai ini masih kritis ataupun sangat rawan diserang oleh kutu kebun. Maka sebelum 42 hari ya ada baiknya mulai dari sejak awal malah ya kita semprotkan BVR untuk membantu serangan kutu kebul ini tidak merajalela di lahan cabai kita ataupun vektor-vektor ataupun hama-hama pembawa lainnya ya. Nah, ini adalah proses daripada virus kuning tadi ataupun keriting tadi ya, mulai dari tanaman yang masih sehat, mulai diserang dari bagian pucuknya, kemudian kalau kita balik ternyata ada kutu-kutu berwarna putih dan akhirnya berwarna kuning, akhirnya merata. Tadi suka pada tanaman kacang panjang, tanaman terong, dia juga suka pada tomat ya. Jadi 3 tanaman ini juga tanaman yang barangkali dengan tanaman cabai agak sedikit bermusuhan ya, karena hamanya kutu kebul ini sama dan sama-sama merugikan ya. Tetapi terong bisa digunakan sebagai tanaman perangkap ya, artinya kalau kita menanam cabai, kita juga menanam terong sebagai tanaman perangkap karena yang lebih disukai tentu saja terongnya daripada cabainya ya. Di sela-sela tanaman cabai kita tanam tanaman terong. Lalu pengendaliannya bagaimana? Untuk pengendalian hama atau thrip ini paling mudah adalah kita lakukan sanitasi lahan dan membersihkan gulma. Kita tahu bahwa yang namanya gulma ataupun rumput-rumput liar di sekitar kita itu kadang-kadang sebagai tempat singgah daripada hama thrips ini ya. Kemudian sebisa mungkin jauhkan tanaman cabai dari tanaman cabai yang lebih tua. Artinya kalau kita menanam cabai, kalau bisa satu usia ya, karena nanti akan yang dicari adalah tanaman cabai yang muda ya, yang tuanya nanti akan ditinggal yaitu pada fase kritisnya di usia 42 hari ya kurang lebih ya. Kemudian tidak menanam pada bekas lahan tanaman cabai yang lebih tua. Jadi kalau habis menanam cabai, kita menanam cabai lagi, maka kemungkinan hama thrip ini akan menyerang pada tanaman cabai kita ya. Jadi polanya seperti itu. Jadi kalau sebelumnya menanam cabai, maka setelah musim tanam cabai lewat, kita tanam tanaman yang lain dulu, baru kemudian nanti kita tanam cabai. Kemudian bisa kita lakukan dengan penyemprotan akarisida organik ya. Ini kalaupun organik kita punya ataupun bisa membuat sendiri, monggo silakan ya, bisa membuat dengan brotowali ya, dengan kunyit, mungkin dengan daun mindi ataupun bawang putih ataupun daun tembakau. Ini bisa kita lakukan untuk membantu mengendalikan hama thrips yang menyerang pada pucuk-pucuk tanaman cabai kita yang kita tanam. Pengendalian hama tungau ini kita menjaga kebersihan lahan ya, sama seperti hama thrips bahwa gulma ini bisa menjadi tempat ataupun inang daripada hama thrips ataupun hama tungau ya. Seperti pada tanaman yang lain ya, tanaman hama thrips ini ya, hama tungau ini sama ya, sebaiknya tidak menanam pada bekas lahan cabai ya, tidak berdekatan dengan tanaman cabai yang tua. Jadi kami harapkan ya supaya serangan hama ini tidak merajalela, kalau bisa ya kalau bisa ini adalah kita menanam cabai itu adalah satu musim ataupun satu umur ya, karena kalau ada perbedaan umur yang muda dengan yang tua, maka yang tanaman yang muda akan kalah ya, karena lebih banyak hamanya daripada tanaman yang tuanya. Kemudian menjaga tanaman tidak kekeringan jika menanam pada musim kemarau ya. Sekali lagi hama tungau ini cukup suka pada bagian pucuk tanaman dan pada bagian pucuk tanaman di mana ya yang terjadi sudah mulai agak sedikit kurang air begitu, maka tungau ini akan segera menyerbu pada bagian pucuknya. Nah, ini juga sama, kita bisa lakukan juga dengan penyemprotan akarisida organik ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang petani-petani kita juga melakukan penyemprotan ya, kadang-kadang dengan menggunakan ya terpaksa sekali katakanlah begitu ya, ada menggunakan dengan misalnya sabun colek ya ataupun sabun cuci piring ya begitu ya, dengan dosis yang barangkali 2 sendok untuk sekitar 10 liter air ya. Tetapi kalau bisa kita menggunakan dengan akarisida yang organik saja. Kemudian menjaga kebersihan kebun ya, untuk menjaga kebersihan kebun ini pada apit ya sama seperti tadi juga, bahwa keempat hama ini adalah musuhnya tanaman cabai ya, terutama untuk keriting dan kuning. Maka salah satu hal yang penting dipelajari di sini adalah menjaga kebersihan kebun, artinya
semua gulma itu diharapkan tidak ada di lahan kebun ini, karena akan membuat ya, satu adalah rebutan ya, rebutan terhadap pupuk yang kita berikan. Yang kedua adalah biasanya adalah menjadi tempat inang ya daripada vektor ataupun hama-hama virus ataupun keriting ya. Kemudian tidak menanam dekat dengan tanaman kacang panjang, tidak melakukan tumpang sari dengan kacang panjang, tidak menanam pada bekas lahan cabai ya, sama seperti pengendalian pada dua hama di depan ya. Kemudian kutu kebul atau Bemisia, nah ini juga luar biasa karena memang kadang-kadang serangannya cukup cepat dan cukup banyak sehingga kita kadang-kadang kewalahan. Maka boleh jadi kita juga menggunakan tanaman jagung sebagai tanaman penghalang. Jadi kalau misalnya ada di sekitar kita berbatasan dengan tanaman tomat, tanaman kacang panjang, maka diantaranya bisa ditanam dengan tanaman jagung sebagai tanaman penghalang supaya tidak merajalela si kutu kebul ini ya. Kemudian dengan pengendalian kultur teknis ya, yang itu bisa dilakukan serangan hama ya, agar populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya ya, dengan kultur teknis ya. Artinya habis menanam cabai, kita nanam tanaman yang lain, misalnya jagung atau misalnya mungkin kacang panjang ya, kemudian habis itu tanam cabai lagi ya, ini kan kultur teknis ya. Kemudian memberikan pengendalian, memberikan dengan dolomit misalnya gitu. Kalau pH-nya tidak cocok ya, kalau kemudian lingkungannya tidak cocok, jarak tanamnya juga agak lebar ya, itu akan membantu serangan hama ini tidak merajalela. Jadi kalau pada musim hujan itu jarak tanamnya agak lebih ditambahi, kalau untuk musim kemarau jaraknya agak sedikit rapat. Nah, ini adalah contoh daripada tanaman cabai di mana diberikan barrier ataupun penghalang, itu adalah tanaman jagung ya, tanaman jagung ya. 2 lapis kacang panjang ya, diberi selapis tanaman jagung dan sebagainya. Artinya ini adalah sebagai penghalang, mencegah kutu kebul tidak masuk ke kebun. Jadi menggunakan 2 lapis kacang panjang, karena nanti yang diserang adalah kacang panjangnya. Kutu kebul lebih banyak menyerang pada tanaman kacang panjang ataupun lebih suka menyerang pada tanaman kacang panjang, termasuk terong ya misalnya begitu, ataupun tomat ya. Jadi serangan kuningnya akan berkurang ya, ini dengan menggunakan kultur teknis. Nah, kemudian kita bisa juga menanam tagetes ya. Tagetes ini sebagai barrier yang menjaga supaya kutu-kutuan tadi akan masuk ke tanaman tagetes ini ya. Kemudian musuh alaminya yaitu ada semacam kayak kutu berwarna merah ataupun jingga seperti ini jangan dibunuh ya, ini jangan dibunuh karena dia mampu untuk makan kutu kebul yang masih kecil-kecil ya. Telur-telurnya bisa dimakan oleh Coccinella ini atau Manusilus ini ya. Kemudian yang pantang juga ada gulma di sini adalah wedusan atau babadotan. Ini adalah salah satu tanaman inang. Kalau tadi adalah hama ya, hamanya yang membawa virusnya. Kalau ini adalah tanaman yang membawa ya, yang bisa menjadi inang daripada virusnya. Jadi kalau virus itu begitu diserap oleh tanaman, diserap oleh vektor atau hamanya pada tanamannya sudah sakit, kemudian dia menyerap di babadotan atau wedusan ini ya, setelah berapa menit dia akan pindah lagi ke tanaman yang lain ya, maka tanaman babadotan atau wedusan ini adalah sumber daripada virus. Nanti kalau ada kutu yang lain yang masih sehat menyerap pada babadotan kemudian pindah ke tanaman cabai kita, maka yang terjadi adalah tanaman cabai kita menjadi terserang virus. Maka hindarilah tanaman ataupun gulma, wedusan atau babadotan ini. Nah, kemudian barangkali Bapak Ibu masih memiliki metilatlim, bisa dipasang di situ. Ini adalah sebagai alat indikator ya, sebagai alat indikator. Jadi sebelum kita menanam, ada baiknya kita memasang metilatlim ini, kita pasang di beberapa titik ya, di bagian tengah, di bagian pinggir, bagian pojok, untuk melihat apakah ada ya kutu kebul ataupun kutu-kutu yang lainnya sudah banyak ada di sekitar itu. Kalaupun kita sudah melihat dari sejak awal, maka kita akan menjaganya lebih mudah ya. Kita tahu bahwa kemungkinan serangan hamanya ataupun vektornya ataupun kutu kebul
itu lebih mudah kita atasi dari sejak awal. Kemudian kita juga memiliki ya ada Pentana dan Aero ya, ini yang sebentar lagi mudah-mudahan akan datang lagi. Ini bisa kita lakukan sebagai akarisida ya, sebagai pembasmi kutu-kutuan ya, pembasmi kutu-kutuan dengan Pentana dan Aero. Nah, kemudian untuk pencegahannya dari sejak awal kita bisa semprotkan BVR. Ini adalah musuh alaminya ya, pestisida biologi. Ini adalah agensia musuh alaminya daripada keempat kutu tadi yang menyebabkan kutu-kutuan tadi menyerang pada tanaman cabai kita. Dari sejak awal ya kita semprotkan ya, dosisnya kurang lebih antara 1 sampai 2 sendok makan dalam 10 liter air kita larutkan ya. Kemudian setelah kita larutkan ya, kita masukkan ke dalam tangki ya. Setelah kita masukkan ke dalam tangki baru kita semprotkan dan kita cukupkan airnya, baru kita semprotkan. Nah, itu adalah musuh alaminya ya. Jadi kita memiliki musuh alaminya kutu-kutuan tadi, insya Allah akan menjadi tameng ya, supaya tanaman cabai kita selamat dari keriting ataupun menguning. Ini adalah beberapa contoh tanaman-tanaman yang telah menggunakan dengan teknologi pemupukan kita, dan kemudian pemberian pemupukan pada tanaman cabai ya menggunakan Supernasa ataupun granul ya, kemudian power ataupun juga menggunakan free top. Nanti kita akan bahas di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Demikian tadi teman-teman, mitra-mitra kita dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah bagaimana mengendalikan dan bagaimana mengatasi ya penyakit tanaman cabai kita yang keriting ataupun kuning beserta penyebabnya dan pengendaliannya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di lain waktu dan di lain tema. Tetap menjaga kesehatan dan semangat pagi.